Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hey, hey, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. 我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的容美，世上一切变黯淡，除你以外，我还能有谁？我属于你，你是我永远的福分，只想日夜在你殿中献上敬拜，定睛在你的容美，世上一切变黯淡，除你以外，我还能有谁？能不能就让我留在你的同在里？能不能赐我力量，让我更多爱你？我哪都不想去，只想日夜在你殿中献上敬拜，全心全意来爱
一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你，一生爱你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一生爱你，跟随你，一生爱你，一生敬拜你，一生爱你，一生荣耀你，一生奉献，一生不回头，一
着我，是加上帝和你手，告诉我你永不放弃我，主耶稣，你永远如此深爱着我，不论是生命或死亡，困苦患难逼迫，都不能将我与你爱隔绝。不论是生命或死亡，困苦患难逼迫，都不能将我与你爱隔绝。因为万有都是本于他，依靠他，归于他，愿荣耀归给他，直到永远。阿们。Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 请大家站立，我们一起来唱第一首诗歌，唯有耶稣我所敬拜。 Jemaat diundang berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan pujian yang kusembah hanya Yesus.
dipersilakan duduk, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan terima kasih kalau pagi hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mengikuti ibadah walaupun secara online. Ya Tuhan, pada saat ini jika kami merasa ketakutan oleh karena pandemi yang semakin menyerang, kami sadar Tuhan, hanya karena belas kasihan Tuhan yang mampu menolong kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan masih memberi kami kesempatan beribadah, pelayanan, kesempatan hidup. Bila Tuhan kami menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya, kami boleh merenungkan kembali kasih Tuhan dalam hidup kami. Bila kami hidup hanya dengan pandangan mata tertuju kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan tolong kami boleh mengerti firman-Mu dan melaksanakannya di dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 在圣洁的神面前，我们以谦卑的心来认罪祷告。首先，我们来唱第2首诗歌《注目看耶稣》。 Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita rendah hati, mengakui dosa. Sebelumnya marilah kita memuji Tuhan dengan pujian Look Upon Jesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita berdoa mengakui dosa kita masing-masing di hadapan Tuhan, marilah kita membaca suatu perikop firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9。我们一起来念。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 我们来同心祷告， mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan. Kami bersyukur oleh penyertaan Tuhan hingga pada pagi hari ini kami bisa bersama-sama beribadah walaupun secara online. Bapa, sebelumnya kami mau datang
hadir di hadapan-Mu, bertekuk lutut di hadapan-Mu. Dengan hati yang hancur, kami mau mengakui bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kami mengakui seringkali di dalam kehidupan kami tidak mengakui Tuhan. Kami tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak mau taat akan firman Tuhan. Bahkan kami melalaikan akan kekuasaan Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kami merasa hebat. Kami merasa pintar. Kami merasa bahwa kami bisa semuanya. Tetapi sebenarnya kami di hadapan-Mu, sebenarnya kami adalah manusia yang berdosa. Kami semata-mata ciptaan Tuhan yang sebenarnya di hadapan Tuhan adalah seberkas debu, dan sebenarnya kami tidak ada apa-apanya. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Engkau membuat kami bernilai lebih daripada segala ciptaan Tuhan. Bapa, kami mohon pada pagi hari ini, kembali oleh belas kasihan-Mu sendiri Bapa, berilah kami pengampunan melalui darah-Mu yang kudus yang sudah tercurah dari atas kayu salib. Mohon Tuhan kembali membersihkan kami, menyucikan kami, bahkan mengampuni dosa-dosa kami. Bapa yang di surga, oleh karena anugerah dan kasih yang daripada-Mu, kami bisa ada hingga pada saat ini. Terima kasih Bapa atas kesempatan pertobatan yang masih Tuhan berikan. Ajar kami melalui firman-Mu, supaya hidup kami jauh daripada segala dosa. Ajar kami supaya hidup kami selalu kudus di hadapan-Mu. Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam pimpinan-Mu. Biarlah hanya Tuhan yang menguasai hidup kami, memimpin hidup kami, sehingga di dalam keseharian kami bisa menjadi saksi Tuhan, dan orang-orang yang ada di sekeliling kami melihat Engkau ada di dalam diri kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sekali lagi mohon Tuhan mengampuni segala dosa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 我们一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离罪恶。因为国度、权柄、荣耀皆是父的，直到永远。阿门。请大家仍然站立，我们一起来宣读我们的信仰《使徒信经》。Semua dipersilakan tetap berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. 使徒信经，我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕。如同真理玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来地从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们来请经文。 Mari kita berresponsoria. 唯有荣耀主。若有人对你们说这是献过祭的物，就要为那告诉你们的人，并为良心的缘故不吃。我说的良心不是你的，乃是他的。我这自由为什么对别人的良心论断呢？ 我若谢恩而吃，为什么因我谢恩的物被人诽谤呢？所以你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣
荣耀神而行， hanya untuk kemuliaan Allah. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu, dan karena keberatan-keberatan hati nurani, yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 荣耀颂。 Gloria Patri. Saat ini kami persilakan guru SMP Metode 11 untuk mempersembahkan sebuah pujian. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Kau bisa perbuatan ajaib, tiada
yang terkasih di dalam Tuhan, salam sehat kepada kita semua. Di masa pandemi ini, marilah kita tetap menjaga kesehatan, dan biarlah Tuhan terus menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita di dalam menghadapi situasi seperti ini. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. 这位天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你的看顾保守带领，谢谢你的同在，让我们今天早上再次能够以线上的方式来敬拜你。天父上帝，我们将以下时间仰望在主的手中，透过你的话语来向我们每一个人说话，来教导我们，来指导我们当行的路。主啊，谢谢你，我们也求主你的圣灵赐给我们安静的心，专心来聆听。谢谢主，我们将一切的荣耀都归给主。我们如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿门。Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, suatu kali seorang ayah memanggil anaknya yang pertama untuk membersihkan sepertiga bagian pekarangan di belakang rumah mereka. Tetapi si sulung merasa jengkel dan berkata, saya gak mau, capek, males, suruh adik saja yang memberesinnya. Ayahnya sedikit emosi dan menjawab, ayah jangan banyak bicara, ayo pergi bersihkan. Si sulung dengan tak berdaya, dengan wajah cemberut, akhirnya juga pergi membersihkan sepertiga bagian pekarangan rumah. Keesokan harinya si ayah memanggil anak kedua dengan perintah yang sama, yaitu membersihkan sepertiga bagian pekarangan rumah. Tetapi anak kedua malah membantah dengan mengatakan, males. Lalu si ayah dengan sedikit emosi juga mengatakan, kemarin abangmu sudah membersihkan sepertiga bagian. Hari ini giliran kamu, ayo pergi bersihkan sekarang, nanti ayah beri kamu uang. Wah, anak kedua mendengar akan mendapat uang, dia pun segera pergi membersihkan pekarangan di belakang rumah. Di hari ketiga, si ayah memanggil anaknya yang ketiga, anak yang paling bungsu, dan dengan perintah yang sama, yaitu membersihkan sisa sepertiga bagian pekarangan rumah. Anaknya si bungsu tanpa memberontak, dia segera ke belakang rumah membersihkan sepertiga pekarangan rumah yang masih berantakan. Selesai membersihkan, si ayah penasaran dan bertanya kepada si bungsu, kenapa kamu tidak memberontak seperti kedua abangmu saat ayah menyuruh mereka membersihkan pekarangan rumah? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa jawaban si bungsu? Si bungsu dengan senyuman menjawab, karena saya lakukan untuk ayah. Lagi pula rumah ayah juga adalah rumah saya, adalah milik kita bersama, bukan? Jadi sudah selayaknya saya harus dengan senang hati membersihkannya juga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selama ini bagaimana sikap kita melayani Tuhan? Apakah seperti si sulung yang melakukannya dengan terpaksa? Atau seperti anak kedua yang melakukannya karena akan mendapat upah? Atau seperti si bungsu yang melakukannya dengan senang hati? Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 25. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 25. Saya akan baca untuk kita semua. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka, jangan hanya di hadapan mereka saja,
untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, berikut firman Tuhan hari ini menasihati agar kita melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Baik itu pekerjaan, pelayanan, studi, hidup berkeluarga, ibadah, dan sebagainya. Jangan dengan keluh kesah, menggerutu, atau bersungguh-sungguh, tetapi lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, karena selama kita masih diberi nafas kehidupan untuk kita bisa melakukan apa yang harus dilakukan itu adalah sebuah kesempatan di dalam hidup kita. Jangan sampai setelah semua kesempatan itu berlalu dan kita baru mau mulai sungguh-sungguh melakukan itu, semua sudah terlambat. Akhirnya kita hidup dalam penyesalan yang tiada berguna. Seperti peribahasa mengatakan menyesal kemudian tiada berguna. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang di tempat kerja kita memang ada saja hal-hal yang kita keluhkan. Mulai dari gaji, dari job description yang tidak jelas, si bos yang bertindak semena-mena, dan sebagainya. Akibatnya, kita pun mengerjakan setiap tugas atau pekerjaan kita tidak dengan sepenuh hati, alias cincai-cincai. Artinya asal ada. Begitu juga dalam hal pelayanan. Bila kita melayani hanya sebatas rutinitas, biasa-biasa saja tanpa semangat, sudah tentu kita melayani Tuhan asal-asal saja. Padahal Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi umat-Nya, bagaimana Ia melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Apapun yang menjadi kehendak Bapa, dikerjakannya dengan sepenuh hati, meski harus melewati segala penderitaan yang hebat, bahkan sampai harus mati di atas kayu salib. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini di Kolose pasal 3 ayat 18 sampai 21. Pada bagian ini menasihati kita semua yang tentunya adalah bagian dari sebuah keluarga, supaya kita selalu hidup di dalam kasih Tuhan, di mana sesama antara anggota keluarga harus saling mengasihi, saling menghormati, saling berbagi dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Tidak dengan maksud tertentu dalam mengasihi antara yang satu dengan yang lain. Artinya di sini marilah kita sungguh-sungguh memperlakukan seluruh anggota keluarga kita dengan sebaik-baiknya, dengan hati yang takut kepada Tuhan. Begitu juga hanya pada ayat ke-22. Menasihati seluruh pekerja, seluruh pegawai, karyawan, termasuk di sini di dalamnya pembantu rumah tangga, petugas kebersihan, supir, tukang masak, pelayan toko, dan lain-lain, agar bekerjalah sungguh-sungguh sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Hormatilah tuan yang mempunyai pekerjaan, karena merekalah yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa bekerja dengannya. Dalam hal ini juga diingatkan kepada kita, jangan hanya saat kita diperhatikan oleh majikan, kita baru melakukannya sungguh-sungguh. Tetapi saat majikan tidak di tempat, kita malah bekerja asal-asalan. Jangan begitu. Tetapi seharusnya saat majikan ada atau tidak berada di tempat, tidak sedang memperhatikan kita tetap bekerja dengan
sepenuh hati. Oleh sebab itu di ayat yang ke-23 dengan tegas dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan kata lain, pada umumnya terhadap sesama kita bisa semena-mena, kita bisa semau gue, bukan? Tetapi kalau terhadap Tuhan dan interaksi yang dilakukan itu langsung dengan Tuhan, tentu kita sebagai manusia ciptaannya tidak akan berani semena-mena, tidak akan berani asal-asalan saja. Sebaliknya kita pasti akan melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan secara tidak langsung kita menyadari bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada manusia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau hari ini kita diingatkan oleh firman untuk melakukan seperti yang telah Yesus lakukan dan ajarkan, itu berarti kita juga harus melakukannya dengan sepenuh hati. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Artinya jika kita mengakui diri kita adalah pengikut Kristus, kita adalah anak Allah, maka sudah selayaknya kita melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Kita tahu saat Tuhan Yesus berada di dunia, Tuhan Yesus melayani orang banyak tanpa melihat latar belakang dari orang yang dilayani. Tuhan Yesus menyembuhkan segala penyakit tanpa mengharapkan upah. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 lebih orang tanpa menerima sepeser pun. Tuhan Yesus menolong perkawinan di Kana yang kekurangan anggur tanpa mengharapkan pujian. Walaupun pada akhirnya Tuhan Yesus dikhianati oleh Yudas Iskariot dan Petrus menyangkalnya sebanyak 3 kali. Bahkan akhirnya disiksa dan disalibkan di atas kayu salib tanpa terbukti bersalah. Tetapi atas semuanya itu Tuhan Yesus sama sekali tidak bersungut-sungut, tidak membalas perbuatan jahat orang Farisi, tidak melarikan diri. Sebaliknya, Tuhan Yesus tetap melayani dengan sepenuh hati. Karena apa? Karena Dia melakukannya sesuai kehendak Bapa di surga. Suatu malam ada seorang pria tua dengan istrinya. Mereka memasuki sebuah lobi hotel kecil di Philadelphia. Tetapi semua hotel besar di kota ini telah terisi, sehingga tidak ada sisa kamar bagi mereka. Disebabkan pada saat itu ada 3 acara besar yang bersamaan diadakan di kota tersebut. Tetapi pelayan hotel tersebut saat melihat kondisi Pak Tua dan istrinya, apalagi di luar hotel juga sedang hujan, dan waktu pada saat itu telah menunjukkan pukul 1 dini hari. Lalu pelayan hotel tersebut langsung menawarkan Pak Tua dan istrinya, apakah mereka bersedia tidur di kamarnya. Dengan senang hati Pak Tua menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya pada saat membayar tagihan, Pak Tua itu berkata pada si pegawai hotel, "Kamulah orang yang seharusnya menjadi bos sebuah hotel terbaik di USA. Karena kamu melakukan pekerjaanmu dengan hati yang mau melayani. Mungkin suatu hari saya akan membangun sebuah hotel untukmu," kata Pak Tua tersebut. Tetapi pegawai hotel itu hanya tersenyum lebar, melupakan kata-kata pria tua itu. Karena dia pikir dirinya hanya seorang pegawai biasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kira-kira 2 tahun kemudian, si pelayan hotel menerima surat undangan yang berisi tiket ke New York,
agar ia bersedia menjadi tamu dari pasangan Pak Tua dan istri yang dulunya pernah nginap di kamarnya. Setelah berada di New York, pria tua tersebut mengajak si pegawai hotel itu ke sudut jalan antara 5th Avenue 34th Street, di mana ia menunjuk sebuah bangunan baru yang luar biasa megah dan mengatakan, itulah hotel yang saya bangun untuk kamu kelola. Wow, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, luar biasa bukan? Tanpa dibayangkan oleh pegawai hotel tersebut, ternyata apa dulu yang Pak Tua katakan itu akan terjadi pada dirinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pegawai hotel itu adalah George Charles Ward yang menerima tawaran William Waldorf Astor, si pria tua itu, menjadi pimpinan dari Hotel Waldorf Astoria yang menjadi hotel terbaik di dunia. Seperti yang dikatakan di pasal 3 ayat 24. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau dalam kehidupan ini kita tidak menghasilkan buah dari apa yang kita lakukan, bisa jadi karena kita melakukannya tidak dengan sepenuh hati. Bila kita melakukan banyak hal tidak dengan sepenuh hati, maka hasil yang kita dapatkan pun tidak akan bisa maksimal. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Ketika memuji dan menyembah Tuhan, apakah kita melakukannya dengan sepenuh hati? Atau hanya sebatas di bibir saja? Kita katakan kepada Tuhan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Apakah dalam keseharian kita benar ada sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan? Atau hanya sebatas pujian saja? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan pernah merasa bahwa pelayanan dan ibadah yang kita lakukan selama ini sudah lebih dari cukup. Atau kita merasa sudah cukup rajin dan setia mengiring Tuhan. Saat pendeta mengajak kita untuk setiap minggu datang ke gereja beribadah, kita malah mengatakan di rumah aja kan bisa. Kenapa harus datang ke gereja? Pada saat pendeta menawarkan pelayanan kepada kita malah mengatakan, saya setiap minggu ada datang beribadah, ya sudah. Kenapa harus melayani lagi? Banyak umat Tuhan beranggapan cukuplah beribadah di rumah saja, cukuplah datang ke gereja beribadah saja. Nah, soal pelayanan biarlah yang lain saja yang melakukannya. Saudara, Tuhan tidak melihat apakah kita ada ibadah atau tidak, ada melayani atau tidak, tetapi Tuhan sedang melihat hati kita. Apakah kita sepenuh hati melayani Dia? Jika kita mengatakan kita sepenuh hati melayani Dia, kita sepenuh hati beribadah kepada-Nya, maka seharusnya tidak ada banyak alasan atau kalimat-kalimat penolakan yang muncul dari mulut kita. Akan tetapi hendaknya dengan senang hati kita mengambil bagian dari seluruh kesempatan yang ditawarkan. Itulah yang berkenan di hati Tuhan. Dan sesuai firman Tuhan bahwa ada upah yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara, kita pun harus percaya bahwa janji firman Tuhan pasti digenapi. Dan saat menantikan janji Tuhan, itulah kita harus mengerjakan bagian kita dengan sepenuh hati.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, suatu kali ada seorang tukang ledeng. Dia dipanggil oleh seorang bos dari perusahaan Mercedes-Benz. Tukang ledeng ini dipanggil oleh bos dari perusahaan Mercedes-Benz tersebut juga karena disarankan oleh teman dari bos Mercedes-Benz tersebut. Kita sebut saja bos Benz ya. Artinya tukang ledeng ini bisa dipercayai. Nah, sewaktu tukang ledeng ini dipanggil datang untuk memperbaiki keran air di rumah bos Benz, ternyata tukang ledeng saat itu juga lagi sibuk, jadi tidak bisa segera datang memperbaiki keran air di rumah bos Benz. Dengan sopan, tukang ledeng meminta diberi waktu 2 hari. Dikarenakan tukang ledeng adalah orang yang disarankan oleh teman, maka bos Benz pun menyetujuinya bersabar menunggu selama 2 hari. Tepat di hari yang sudah disepakati, tukang ledeng datang ke rumah bos Benz dan memperbaiki keran air yang rusak. Setelah diperbaiki dan menerima upah, tukang ledeng pun pulang. Tetapi yang membuat bos Benz terkejut adalah 2 minggu kemudian setelah keran airnya diperbaiki, tiba-tiba tukang ledeng menelepon bos Benz dan menanyakan keadaan keran air yang sudah diperbaiki, apakah ada keluhan atau kekurangan. Melihat ketulusan tukang ledeng, bos Benz berpikir, tukang ledeng ini adalah orang yang luar biasa. Walaupun cuma tukang ledeng, tetapi sangat memperhatikan kepuasan pelanggan. Alhasil, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian, bos Benz merekrut tukang ledeng untuk bekerja di perusahaannya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata sikap kita dalam bekerja sangat menentukan keberhasilan kita. Bila kita bekerja hanya untuk mencari uang semata-mata, maka karya atau hasil yang kita peroleh biasa-biasa saja. Namun jika kita bekerja dengan hati yang mau melayani orang lain, dengan motivasi bahwa pekerjaan kita harus jadi berkat buat orang lain, maka kita akan memperoleh hasil yang luar biasa. Pada saat Tuhan Yesus di dunia melayani orang banyak, dari pagi sampai malam, bahkan sampai tidak ada waktu istirahat. Tetapi Tuhan Yesus tidak mau atas apa yang dilakukan. Bukan karena dia adalah Tuhan yang tidak kenal lelah, bukan karena dia maha kuasa, bukan karena dia kurang kerjaan, tetapi itu semua dilakukan Tuhan Yesus semata-mata adalah kehendak Allah Bapa, dan dilakukan itu semata-mata hanya untuk apa? Kemuliaan Allah Bapa. Kalau Tuhan Yesus melakukan itu semua untuk kepentingan dirinya sendiri, atau untuk mendapatkan pujian dari orang-orang di sekitarnya, tentu Tuhan Yesus akan mengeluh kelelahan, akan menentukan tarif harga, tarif biaya pelayanan, akan marah jika tidak ada yang memuji atau menghargai pelayanannya. Akan tetapi oleh karena Tuhan Yesus melakukan semua itu semata-mata karena kehendak Allah Bapa dan untuk kemuliaan Allah Bapa, maka Tuhan Yesus menikmati setiap pelayanan yang dilakukannya. Dia tidak peduli akan segala ancaman, rintangan, fitnahan, dan segala kejahatan yang bakalan menimpa dirinya. Tetapi dia hanya fokus pada Allah Bapa di surga, sehingga pada akhirnya melalui kebangkitannya, Yesus mengalahkan iblis yang adalah sumber masalah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebagai penutup,
saya mengajak kita untuk berimajinasi akan suatu peristiwa yang pernah terjadi di Perjanjian Lama, yaitu pada saat Allah menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Kita tahu bahwa sebelumnya Allah sudah berfirman kepada Nuh bahwa Allah akan membinasakan seluruh makhluk di bumi dengan mendatangkan air bah. Kemudian Allah menyuruh Nuh membuat sebuah bahtera yang cukup besar dengan tujuan untuk menyelamatkan orang-orang yang mau mendengarkan perintah Tuhan. Lalu Nuh pun mulai membuat bahtera tersebut sesuai petunjuk Tuhan. Nah, selama pembuatan bahtera tersebut, tentu Nuh dibantu oleh masyarakat setempat. Nah, dengan kabar saat Nuh bekerja bersama-sama masyarakat setempat membuat bahtera tersebut, ada beberapa pekerja yang mengejeknya, menertawainya, ada yang menyindirnya dengan berkata, Nuh, kok bodoh kali kamu? Masa kamu membuat bahtera di atas gunung? Cocoknya di tepi pantai lah. Yang lain mencelah, Nuh, setiap kali aku memaku, aku merasakan sia-sia paku ini dipakai untuk membuat bahtera ini. Yang lain menyindir, Nuh, mana mungkin ada air bah? Sudah begitu lama sekali tidak turun hujan loh. Dan ada yang mengatakan, Nuh, sudah gilakah kamu ini? Ngapain buat bahtera yang begitu besar? Toh kalian sekeluarga hanya 8 orang. Apa sudah gak waras kamu? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah Nuh sakit hati atas segala ocehan masyarakat setempat? Apakah Nuh marah terhadap mereka yang mengejeknya? Apakah Nuh membalas sindiran-sindiran mereka? Apakah Nuh akhirnya menyerah dan berhenti membuat bahtera tersebut? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena Nuh membuat bahtera itu atas perintah Allah. Nuh membuat bahtera itu untuk Allah sesuai petunjuk Allah sendiri. Jadi, walaupun segala ejekan, sindiran, ocehan, kutukan dari masyarakat terhadap dirinya yang sebenarnya bisa memicu emosinya, tetapi Nuh sama sekali tidak peduli akan semuanya itu. Nuh hanya fokus pada Allah saja. Sehingga bahtera selesai pada waktunya dan air bah pun datang membinasakan seluruh makhluk di bumi kecuali keluarga Nuh dan setiap hewan yang diizinkan masuk ke dalam bahtera. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebaliknya mari kita berimajinasi, mari kita berpikir. Sebaliknya, jika Nuh terpengaruh dengan segala ocehan masyarakat setempat, tentu bisa-bisa Nuh berkelahi dengan para pekerja. Bisa-bisa Nuh menyerah dan berhenti membuat bahtera. Dan sudah tentu pada akhirnya binasalah seluruh bumi ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita perbaharui. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita perbaharui motivasi pelayanan kita selama ini. Marilah kita mengerjakan segala sesuatu hanya fokus pada Tuhan saja. Dan percayalah, pada saat kita mengerjakannya fokus pada Tuhan, maka segala yang kita lakukan akan berhasil sesuai kehendak Tuhan. Amin.
Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa atas firman pada pagi hari ini. Kembali Engkau menegur kami, bagaimana motivasi pelayanan selama ini yang kami lakukan. Biarlah sesuai dengan firman Tuhan, di mana Kau sendiri yang sudah menyatakan, memerintahkan, dan menegaskan bahwa lakukanlah segala sesuatu hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini, kami bukan saja mendengarkan dan mengerti, tetapi sebagai anak Tuhan Bapa, ajar kami, berilah kami kekuatan untuk bisa melakukannya, melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami berdoa dan ucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 我们一起来唱第三首诗歌，唯有跟宗主来回应上帝的话，一边说奉献。 Marilah kita memuji Tuhan dengan pujian ikut dikau saja Tuhan untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita doa persembahan. Bapa di surga, Tuhan terima kasih pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami telah mengumpulkan persembahan. Ya Tuhan, dengan hati yang penuh ucapan syukur kami bawa persembahan kami kepada Engkau. Kiranya boleh berkenan di hadapan-Mu dan dipakai untuk kepentingan gereja di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan dan mari kami berdoa. Amin. 我们将结束今早的崇拜，我们来唱最后一首诗歌，除你以外。 Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Marilah kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Whom Have I But You.
善意颂 doxology. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. 但愿我们主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱怜悯、圣灵的感动与充满，常与大家同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudari sekalian, mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, shalom bagi kita semua yang sudah mengikuti ibadah di pagi hari ini. Kiranya melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita semakin diberkati Tuhan, semakin mengerti kehendak Tuhan, sehingga di dalam seluruh kehidupan kami kita mau dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai ucapan syukur atas berkat Tuhan yang sudah kita terima selama ini, marilah kita jangan lupa memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Melalui persembahan-persembahan kita bisa mentransfernya ke BCA 843 004 5556 atas nama Mariana. Atau bagi kita yang biasa menggunakan aplikasi OVO, Bapak Ibu bisa langsung men-screenshot di QR yang sudah tersedia dan akan tertransfer ke bendahara kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, percayalah pada saat kita memberikan yang terbaik, Tuhan juga akan semakin memberkati kita. Untuk sementara ibadah onsite terbatas kita hentikan. Berhubung begitu banyak korban-korban yang berjatuhan oleh karena virus corona. Marilah kita selalu waspada dan mawas diri karena kondisi yang semakin keruh dan begitu banyak varian-varian baru yang bermunculan. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada kita semua untuk terus berdoa. Mohon belas kasihan Tuhan, kiranya COVID-19 ini bisa segera berakhir dan kita bisa berkumpul kembali di aula bersama-sama ibadah kepada Tuhan. Untuk vaksinasi, untuk sementara dari Dinas Kesehatan, stok vaksin masih terbatas. Jadi bagi kita yang sudah mendaftarkan diri melalui link yang sudah diberikan, harap bersabar
hingga mendapatkan kabar dari tim medis kepada kita masing-masing melalui SMS ataupun di telepon langsung. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kami mengharapkan jika kesempatan mendapat vaksin, marilah kita menerimanya dengan sebaik-baiknya. Bagi kita yang sudah divaksin, memang mungkin masih bisa terpapar, tapi kemungkinan untuk segera pulih itu sangat besar dibandingkan bagi kita yang belum divaksin. Jadi bila ada kesempatan divaksin, marilah kita ambil kesempatan ini sebaik-baiknya. Persekutuan doa kita setiap hari Selasa malam jam 7.30, marilah kita bisa mengikutinya bersama-sama secara online. Biarlah melalui persekutuan doa, kita sama-sama berdoa, terlebih berdoa untuk situasi pandemi pada saat ini. Kita mohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan segera mengakhiri virus corona ini. Dan bagi kita di rumah kita yang memiliki anak-anak kecil dari PG sampai SD, marilah kita terus menghimbau mereka mengikuti kegiatan anak-anak sekolah minggu online setiap hari Minggu pagi jam 8 yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu dengan kegiatan-kegiatan yang mengasihkan dan juga ada tantangan terhadiah tentunya. Biarlah anak-anak kita dari sejak dini, dari sejak kecil, kita membawa mereka ke hadapan Tuhan sehingga diberkati dan dipimpin Tuhan hingga dewasanya nanti. Demikian juga anak-anak muda-mudi kita, marilah kita menghimbau mereka untuk mengikuti persekutuan muda-mudi setiap hari Sabtu malam jam 7.15 untuk sementara juga melalui online yang akan dipimpin oleh Chantal Dosma. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, marilah kita terus mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah dengan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lain, selalu memakai masker terlebih di luar rumah, kemudian rajin cuci tangan, makan makanan bergizi, dan selalu mengambil kesempatan untuk olahraga. Dan untuk sementara, marilah kita tetap bersabar dan menahan diri, jangan terlalu sering berada di tempat keramaian. Dan bagi kita yang sering berbelanja, jangan lupa memakai sarung tangan. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita tetap mawas diri dan selalu berhati-hati. Jangan sekali-sekali anggap sepele bahwa COVID ini tidak ada. COVID ini ada di antara kita, tetapi Tuhan tetap menyertai kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, marilah kita selalu berhati-hati di lingkungan kita masing-masing. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini dan warta singkat bagi kita semua. Kita akan kembali bertemu di ibadah online minggu depan. Tuhan memberkati. 我的口、我的脚和我的手都要为耶稣而活。我的心、我的灵、我的智慧和能力都要为耶稣而活。主喜悦的事我都要去做，凡事从心里为主做。主不喜悦的我不看不说，不想不听也不做。耶稣而活，我的心、我的灵、我的智慧和能力都要为耶稣而活。主喜悦的事我都要去做，凡事从心里为主做。主不喜悦的我不看不说，不想不听也不做。主喜悦的事我都要去做，凡事从心里为主做。主不喜悦的我不看不说，不想不听也不做。我的双手为主做工，求主恩上加恩。我的双脚为主奔走，求主力上加